Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channelnya Cabai Rawit Tanah Bumbu, sahabat. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah video dalam pembuatan eh, pupuk organik ya sahabat, yang berbahan tangkos sawit seperti ini. Ini nantinya akan saya fermentasi menggunakan E4 ya. Dan ini nantinya saya akan membuat dua buah atau dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik cair dan pupuk padatnya juga yang berbahan dasar tangkos sawit seperti ini dan rumput-rumput liar ya sahabat. Dan ini nantinya berfungsi sebagai pembenah tanah. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke prosesnya sahabat. Pertama kita ambil dulu tangkos-tangkos seperti ini, kita kumpulkan, kita buat ke dalam sebuah wadah plastik ya nantinya sahabat. Nah seperti ini kita ambil dulu. Oke, langsung kita buat ke tempat fermentasinya ya, yang di sini saya menggunakan plastik ya sahabat, agar dia kedap udara. Kemudian saya di sini menggunakan E4 sahabat untuk dekomposernya. Dan untuk fermentasi ini saya gunakan kurang lebih takaran 100 ml ya. Ini untuk air sekitar 7-8 liter. Kita masukkan larutan E4-nya. Kemudian kita kasih molase. Dan ini molasenya. Ini pun sama 100 ml. Cairan molase ini saya buat dari gula merah sahabat. Setelah itu baru kita aduk-aduk dan kita diamkan dulu, kita angin-anginkan sebelum nantinya kita masukkan ke tangki sprayer itu, dan kemudian kita spray atau kita basahi tangkos-tangkos ini sebelum kita masukkan ke dalam plastik fermentasi ini. Oke, selanjutnya kita masukkan larutan E4 itu ke dalam tangki. Kemudian kita spray kan ya sahabat sampai benar-benar basah, sebelum nantinya tangkos-tangkos ini kita masukkan ke dalam plastik fermentasi sahabat. Di sini saya membuat dua jenis pupuk organik pembenah tanah, yaitu pupuk organik cair yang saya buat di dalam drum yang berkapasitas 200 liter, dan yang ini adalah pupuk organik padatnya ya sahabat. Dan ini sangat bagus untuk memperbaiki kondisi lahan apabila lahan kita dalam kondisi yang kritis. Ini harus dipastikan semua tangkos-tangkos ini basah ya sebelum kita masukkan ke dalam plastik fermentasinya nanti ya. Saya menggunakan plastik karena plastik lebih kedap udara ya dibanding kita misalnya menggunakan karung ya. Ya, setelah kita yakini basah semua tangkos-tangkosnya, baru kita masukkan ke dalam plastik ini. Kemudian kita ikat sahabat.
Dan kita ditunggu nanti selama kurang lebih 1 bulan, baru nanti sampah ini insya Allah sudah bisa kita gunakan sebagai pembenah tanah. Kita basahi lagi. Baik, di sini saya juga mengumpulkan rumput-rumput seperti ini yang saya ambil dari pekarangan rumah, dan ini juga saya masukkan ke dalam plastik fermentasi ini. Saya jadikan satu dengan tangkos sawit tadi, dan kemudian saya siram dengan larutan E4. Baik sahabat, di sini saya ada 2 jenis pupuk organik cair ya. Yang pertama ini adalah pupuk organik cair dari kotoran hewan, dan di sebelahnya adalah pupuk organik cair dari tangkos sawit yang sudah sekitar 10 hari yang lalu saya fermentasi. Langsung kita buka. Ini kemarin saya isi air sekitar 50 liter, dan saya kasih tangkos sawit ini sekitar kurang lebihnya 50 kilo ya sahabat. Nah, kondisinya seperti ini. Dan air inilah yang saya gunakan untuk sebagai pembenah tanah ya, untuk memperbaiki fisik tanah di lahan pertanian saya. Sebagaimana yang kita ketahui, lahan pertanian saya sedikit tidak normal, bisa dikatakan lahan kritis, karena lapisan teratas atau topsoil dari lahan itu sudah tergerus sahabat. Dan ini langsung kita ambil cairannya seperti ini. Setelah itu kita semprotkan atau kita siramkan ke tanah yang nantinya akan kita tanami tanaman cabai kita. Dan ini saya lakukan rutin sekitar 4-5 kali sebelum tanam. Dan ini saya lakukan sebelum bedengan ditutup mulsa ya sahabat. Tujuannya adalah untuk memperkaya mikroorganisme pembenah tanah ya. Dan inilah yang benar-benar memang saya lakukan, karena apabila kita hanya mengandalkan kimia, pupuk kimia memang bisa menyuburkan tanaman dalam waktu yang singkat ya, tapi untuk jangka panjangnya justru akan menimbulkan efek yang tidak bagus untuk tanah kita, karena memang pupuk kimia mengandung residu yang tidak bisa dilarutkan atau diurai oleh mikroorganisme dan tidak dapat diserap oleh tanaman kita. Kita isi penuh, dan untuk aplikasinya saya tidak mencampurkan dengan air ya sahabat. Jadi murni air ini saja yang saya pakai. Dan ini rutin kita berikan sekitar 4-5 kali sebelum tanam sahabat. Selanjutnya kita langsung semprotkan seperti ini sahabat, merata ya. Dan ini adalah lahan yang saya bilang lahan kritis, karena lahan ini sudah sejak 2019 ya, di waktu itu di gerus, dan sampai sekarang rumput pun seolah tidak mau tumbuh. Memang ada rumput beberapa, tapi tidak
sebanyak rumput-rumput di tanah yang memang topsoilnya masih utuh ya sahabat. Jadi sebelum kita lakukan penanaman, kita benahi dulu fisik tanahnya agar nantinya tanaman kita dapat tumbuh dengan sehat. Nah, saya lakukan rutin seperti ini sebelum bedengan ini kita tutup menggunakan mulsa sahabat.